sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia bagaikan orang makan yang tidak pernah merasakan kenyang dan nikmatnya makan. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Kalau hati kita bersih, tak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian, itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Jadikanlah setiap kritik bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Orang yang suka mengadu domba, dia meniru cara setan ketika menggoda manusia agar saling bermusuhan. Kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain, yang akan menyebabkan seseorang kehilangan jati diri dan kemuliaannya. Seringkali kita egois, hanya mau mengingatkan orang lain, namun enggan menerima masukan dari luar, padahal hal itu adalah kebaikan juga. Menyibukkan diri dalam aktivitas ibadah, merupakan obat mujarab bagi seseorang yang ingin bangkit dari kesedihan berkepanjangan. Biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Ladang untuk berkarya amatlah luas, hiduplah dengan menjaga kebersihan hati, maka hidup ini akan menjadi indah dan penuh makna. Orang yang ingin cepat menikmati hasil tanpa mempedulikan proses, cenderung kehilangan arah, sebab dia selalu dipermainkan keraguan. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Dengan membiasakan diri hidup mewah, secara tidak langsung kita telah memancing kecemburuan orang lain. Di antara yang membuat kita dihargai orang lain adalah karena Allah masih menutupi aib, keburukan, dan kekurangan kita. Mengobrol janji adalah mudah, menepati janji adalah amanah. Janganlah mudah berjanji, dan ingatlah, ingkar janji adalah ciri orang munafik. Berbuat kebajikan bagi seorang hamba ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal dari pandangan manusia, seperti dia sembunyikan aib-aibnya. Hawa nafsu adalah kendaraan setan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan terhalang untuk berbuat amal saleh yang Allah ridhoi. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka yang terampil mengelola konflik, menjadi buah yang penuh hikmah. Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga, keturunan, dan lingkungan, adalah keindahan akhlak kita. Keikhlasan menjadikan pribadi menjadi lebih berani, kokoh, tegar, dan penuh dengan cahaya keindahan. Kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Semakin banyak keinginan duniawi, semakin mencuri pikiran, waktu, tenaga, dan kebahagiaan kita, padahal kebahagiaan dan kecukupan adalah milik orang yang bersyukur. Hendaklah kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya menemui saudara kita dengan wajah yang berseri.
Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sebuah perpecahan, maka kunci menghindari perpecahan adalah mensyukuri perbedaan. Jangan pernah mengabaikan dengan siapa kita berteman, karena teman menentukan baik buruknya perilaku kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan dan kehormatan dari setiap kebencian dan permusuhan, selain kehinaan dan penderitaan yang berkepanjangan. Rumah tangga yang kurang ilmu adalah rumah tangga yang hanya akrab dengan sikap emosi dan jauh dari kearifan. Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri terhadap kekuatan dan kematangan pribadinya. Iman yang teguh adalah kekayaan termahal, yang menjadi modal terpenting untuk meraih kemudahan dalam hidupnya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika dalam kondisi lapang dan mampu, maka janganlah kita menunda-nunda bersedekah sampai tiba waktu sempit. Keluh kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan, selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Kesombongan bukanlah saat kita senang memakai pakaian bagus, namun kesombongan adalah tatkala kita meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Salah satu ciri orang sombong adalah suka membangga-banggakan diri dan keluarganya di depan orang lain, agar mereka kagum kepadanya. Setiap ketaatan berbuah kebaikan dan kebahagiaan, setiap kemaksiatan berakhir dengan penderitaan. Diri kita merdeka, lapang, dan bahagia bila kita tidak takut orang mengetahui diri ini apa adanya. Orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri, yaitu senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Kemalangan adalah sebuah ujian yang harus dijadikan sebagai kekuatan yang bernilai, bukan kelemahan yang akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Alangkah beruntungnya jika orang yang kita teladani adalah orang yang sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau kita tetap berjuang menegakkan keadilan, tidak akan berkurang kemuliaan kita, walaupun dianiaya siapapun. Keindahan dan keluhuran pribadi akan nampak dari kesanggupan diri untuk bersabar atas musibah dan kesulitan yang menimpa. Rejeki itu tidak identik dengan uang dan harta, karena rejeki yang paling berharga dalam kehidupan adalah kejujuran untuk mengakui kesalahan yang diperbuat. Ingatlah, hidup hanya satu kali, ibadah adalah tiangnya. Tanpa tiang yang kokoh hidup ini akan ambruk, dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Pastikan kita sudah bersedekah hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus.